Mari niat belajar, saya baca niatnya nanti diikuti ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal khatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Mari kita baca surat Al-Fatihah untuk pengarang kitab ini, untuk guru-guru saya, orang tua kita semua. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasunnah, dan disunahkan apa zikrun, berzikir, wa doa, dan doa, sirran, secara rahasia, akibah, setelah sholat, ay as-sholati, maksudnya sholat. Yusannu, disunahkan apa israru, membaca secara rahasia, maksudnya tidak terdengar, bihima, dengan keduanya, maksudnya zikir dan doa, faridin, bagi orang yang sholat sendirian, wa ma'mumin, dan bagi makmum, wa imamin, dan bagi imam, lam yarid, yang tidak berlaku, apa ta'limul hadirina, mengajarkan kepada yang hadir. Jadi ada sebagian kita melarang zikir habis sholat, katanya itu bukan sunnah Nabi. Nah, di sini dikatakan bahwa memang pada hakikatnya zikir setelah sholat itu dilakukan secara sir, secara tidak bersuara. Tetapi idza lam yurid ta'limal hadirin, kalau tidak menginginkan untuk mengajarkan kepada yang hadir. Saya yakin yang menjadi imam di sini membaca zikir dan doa secara jahar, secara bersuara, itu dalam rangka ta'limul hadirin, dalam rangka mengajarkan kepada yang hadir sholat. Mungkin atau mayoritas kita yang sholat orang awam, yang belum paham atau yang tidak paham urutan berzikir setelah sholat. Kalau imamnya tidak mengeraskan zikirnya, barangkali si makmum ini juga diam aja, ya kan Pak? Yang pertama itu. Yang kedua, si makmum juga mungkin akan langsung pulang. Allahumma, bukan Allahumma antas salam, tapi Allahumma lantas jalan. Nah, oleh karena itu kita sebagai pengikut kalangan ahli sunnah wal jamaah memang mentradisikan membaca zikir setelah sholat itu dengan bersuara. Tujuannya apa? Ta'limul hadirin,
tujuannya adalah memberikan pelajaran kepada yang hadir sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kecuali jamaahnya ustadz semua, ya kan? Kalau jamaahnya ustadz semua, ya suruh wirid masing-masing. Tapi karena kita jamaah banyak orang awam, sama seperti kalau umroh itu, ya kan, mutawifnya megang buku kan, Allahumma inna safa wal marwata kan gitu. Kenapa? Ya karena taklimul hadirin, itu namanya mengajarkan kepada yang hadir. Lalu alasan yang kedua adalah takminihim, mengaminkan atau diaminkan oleh makmum. Karena bagaimanapun lidu'aihi bisimaihi, karena doanya imam itu terdengar oleh makmum, maka secara otomatis makmum punya kewajiban untuk mengaminkan. Dan rata-rata doanya imam itu tidak mungkin imam itu doa untuk dirinya sendiri, pasti juga mendoakan jamaah. Allahumma gfir lahum warhamhum, ya kan, Allahumma gfir lana wali walidina. Bukan untuk mendoakan dirinya sendiri. Karena bukan untuk mendoakan dirinya sendiri, maka itu perlu dilakukan secara jahar, dan makmum perlu mengaminkan doa daripada imam. Nah, ini yang perlu dipahami. Wa warada fihima ahadits katsirah dzakarat jumlatan minha fi kitab Irsyadul Ibad fatlubhu. Jadi terkait dengan ini semua terdapat banyak hadis, dan ada kitabnya namanya kitab Irsyadul Ibad. Di dalam kitab itu dijelaskan hadis-hadis tentang bolehnya berzikir dan berdoa dengan jahar, dengan suara keras setelah sholat. Fa innahu muhimun, dan itu sangat penting. Warwa dan meriwayatkan siapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, an Abi Umamah, dari Abi Umamah qala, berkata, kila dikatakan oleh Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyud du'a asma, doa apa yang lebih didengar, aqrabu ilal ijabah, maksudnya lebih dekat untuk dikabulkan. Qala, Nabi bersabda, jaufal laili wa dabras salatil maktubah, doa yang identik untuk dikabulkan itu yang pertama doa di tengah malam, yang kedua doa setelah sholat wajib. Makanya bapak sekalian yang jamaah di sini, kita aminkan doanya imam, insya Allah doanya mustajab. Kenapa? Karena ini doa dilakukan setelah sholat wajib. Nah, itu seperti itu. Warwa Asy-Syafi'i an Abi Musa, meriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari Abi Musa qala kunna ma'an Nabi, adalah kami bersama dengan Nabi, fakunna, maka kami idza asyrafna, apabila kami mendekati ala wadin, atas suatu lembah, halalna, maka kami membaca la ilaha illallah, wa kabarna, dan kami membaca takbir Allahu akbar, wartafa'at, dan tinggi apa aswatuna, suara-suara kita. Jadi ini diceritakan dulu Nabi kalau bepergian ke lembah itu kan sepi, Pak, serem. Kita juga kalau ke daerah-daerah Sumatera, ya kan, ke daerah-daerah pelosok itu serem. Itu dulu para sahabat kalau begitu mereka baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
baca dengan suara yang keras. Lalu faqala Nabi, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innahu hakimun sami'un qaribun. Jadi kata Nabi, wahai segenap manusia, tundukkan diri kalian, maksudnya boleh kencang tapi jangan terlalu kencang, karena yang kamu panggil itu bukan zat yang budot, zat yang tuli, bukan zat yang tidak ada, itu adalah zat yang maha bijaksana, maha mendengar dan maha dekat. Jadi intinya tidak boleh terlalu tinggi sekali suaranya, mungkin akan mengganggu orang lain, tapi tidak juga terlalu rendah sehingga tidak terdengar sama sekali. Ya, berada sedang di antara keduanya. Ihtajja bil Baihaqi wa ghairuhu lil israr bil dzikri wa du'a. Ini ada dalil yang digunakan Imam Al-Baihaqi dan ulama yang lainnya yang menyarankan untuk al-israr atau tidak menyuarakan zikir dan doa. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata fil dalam kitab al-Um, akhtaru aku memilih lil imami wal ma'mumi, bagi imam dan makmum ayat Qur'an untuk berzikir Allah Ta'ala kepada Allah ba'da salami, setelah salam minas sholati, dari sholat, wa yukhfiya, dan hendaklah keduanya merahasiakan az-zikra, akan zikir, illa ayyakuna, kecuali apabila ada siapa seseorang imaman, menjadi imam, yuridu ayyata'allama, ingin belajar minhu, daripada zikir, fayajharu, lalu ia mengeraskan suaranya, hatta yura annahu qad ta'allama minhu summa yusir. Jadi kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa memang imam dan makmum itu setelah sholat hendaklah membacanya atau berzikirnya dalam keadaan sir, tidak mengeraskan suaranya, kecuali apabila ingin mengadakan pembelajaran bagi jamaah. Seperti tadi, Pak, kalau tujuannya ta'limul hadirin, mengajarkan kepada jamaah, karena jamaah kita ini banyakkan orang awam, maka memang baiknya kita berzikirnya secara jahar, secara keras, supaya terdengar, dan kalau doa bisa diaminkan oleh jamaah. Fa inna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah berfirman, yaqulu wa la tajhar bis sholatika, janganlah engkau mengeraskan sholatmu, wa la tukhafit, dan jangan menyembunyikan, biha, dengan sholat, yang wallahu a'lam bidu'a, wa la tajhar, dan hendaklah tidak mengeraskan, hatta tasma'a ghairuka, sehingga yang lain mendengar, wa la tukhafit, dan hendaklah tidak merahasiakan zikir, hatta la tasma' nafsak, sehingga engkau tidak bisa melihat atau mendengarkan dirimu sendiri. Jadi perintah secara umum itu adalah bahwa berzikir setelah sholat itu dianjurkan jika dalam rangka ta'limul hadirin, mengajarkan kepada orang yang hadir bagaimana atau zikir apa yang dibaca, ya Pak, karena jangan sampai tujuannya belajar, nanti kalau sudah hafal, misalnya sholat sendirian, dia bisa baca sendiri zikir itu. Nah, itu yang pentingnya di situ. Kenapa kita berzikir harus dengan suara yang keras? Qala syekhuna, guru kami berkata, amal mubalaghatu fil jahri bihima fil masjidi bihaisu yahsulu tashwisun ala musallin fayambagi hurmatuha. Tapi zikir terlalu berkencang-kencang juga sehingga mengganggu yang sholat atau yang lagi sholat,
itu juga tidak dianjurkan. Artinya memang zikir yang kita lakukan ya sedang-sedang saja, tidak terlalu keras, tapi tidak juga membacanya sampai kemudian tidak terdengar. Nah, itu yang paling penting gitu. Furu Islam disunahkan apa iftitahud doa bilhamdi wassalati ala nabi wal khutmi bihima, dan mengakhirkan dengan alhamdulillah dan selawat. Jadi ini tata cara berdoa Pak. Jadi kita kenapa berdoa Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan taibin, hamdan yuwafi ni'amaka fi masjidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi disunahkan kita berdoa dengan membaca hamdalah, dengan memuji kepada Nabi, lalu membaca sholawat. Begitu juga ketika kita mengakhiri doa. Ketika kita mengakhiri doa, juga diakhiri dengan hamdalah dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hukumnya sunnah. Wa bi aminin wa ta'mini makmumin sami'a doa al-imam, dan membaca amin dan aminnya makmum apabila makmum mendengar doanya imam. Jadi kita sebagai makmum mendengar doanya imam, maka kita harus mengaminkan wa in hafidha dzalika. Sekalipun doa yang dibaca oleh imam bapak-bapak sudah hafal, ya Pak. Kadang-kadang kita sombong, itu doa itu mulu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Masih lagi ngaminin itu lagi doanya. Tidak boleh seperti itu. Meskipun kita sudah hafal doa itu, kita tetap wajib mengaminkan kalau kita memang dengar doanya. Ya Pak, ini adab kita tata cara berdoa. Wa rafa'a yadayhi at-tahirataini hadwa mantabaihi. Dan adab berdoa selanjutnya adalah mengangkat kedua tangannya hadwa mantabaihi, sejajar dengan pundaknya. Jadi angkatnya gini Pak, sejajar dengan ini, gini doanya. Jangan begini. Ini orang baca puisi begini Pak. Jadi gini, ini sama dengan ini tingginya. Jangan dua begini, jangan begini, jangan begini. Nah, ada begini. Ya Pak. Hadwa mangkabaihi. Jadi ini sejajar dengan pundak. Ya dikira-kira aja, sekira sejajar, itu sunnahnya begitu. Wa masul wajhi bihima, dan mengusap wajah bihima ba'dahu, dengan keduanya. Jadi begitu selesai walhamdulillahi rabbil alamin. Dua tangan ini kita gunakan untuk mengusap wajah kalau kita berdoa. Wastiqbalul qiblati halat dzikri wa du'a in kana munfaridan aw ma'muman. Dan posisi kita menghadap kiblat ketika kita berzikir dan berdoa apabila kita sholat sendirian atau posisi kita sebagai makmum. Saya ulangi, menghadap kiblat ketika berzikir dan berdoa jika posisi kita sholat sendirian atau kita menjadi makmum. Jelas? Saya ulangi, posisi kita dalam berzikir dan berdoa menghadap kiblat
apabila kita sholat sendirian atau posisi kita menjadi makmum. Selesai Pak. Nah, sekarang bagaimana kalau imam? Ammal imamu idza taraka al-qiyama min musallahu alladhi huwa afdalu lahu fal afdalu ja'lu yaminihi ilal ma'mumin wa yasaruhu ilal qiblati. Adapun imam apabila ia bangun dari tempat sholatnya, maka yang afdal bagi dia menjadikan bagian kanannya menghadap kepada makmum dan bagian kirinya menghadap ke kiblat. Jadi posisi makmum itu gini Pak, kan dari sini nih, ya kan, di sini kan jadi imam. Nah, kalau mau zikir dan doa berjamaah posisinya begini, yang bagian kanan ini menghadap jamaah, yang kiri menghadap kiblat, begini ya Pak. Jangan, kita tidak seperti salafi. Kalau salafi begini, iya, ya kan, atau begini, tidak, tapi kita begini, ini madhab kiri, ini ke kiblat, ya Pak. Bagian jangan balik begini juga, ini salah nih. Kalau ini kan kiri, kalau begini juga salah nih. Ini kiri kan ke sana, yang betul begini. Nah ini ke sana, ini ke sana. Kalau posisi kita menjadi imam, kalau posisi kita menjadi imam, kalau makmum ya dia tetap posisinya tidak berubah menghadap kiblat. Kalau syekhuna, guru-guru kita berkata walau fi doa, sekalipun di dalam doa. Jadi meskipun doa, posisi imam tadi seperti tadi, tidak berubah. Wa sirafuhu la yunafi nadba dzikri lahu akibaha, li'annahu ya'ti bihi fi mahallihi allati yansarifu ilaihi. Wa sirafuhu, dan bermula berpalingnya seorang imam, la yunafi, tidak menafikan nadba dzikri lahu, kesunahan zikir baginya akidah setelah sholat, li'annahu ya'ti, karena ia mendatangkan diri dengan zikir, fi mahalihi, di tempatnya, alladzi yang sorifu ilaihi, yang mana ia pergi darinya. Maksudnya gini, jadi kalau kita berpindah tempat, lagi sholat ini berpindah tempat, itu tidak menafikan kesunahan untuk berzikir, tetap kesunahan itu ada. Jadi misalnya Bapak pindah posisi, tetap disunahkan untuk berzikir, yang penting posisinya setelah sholat. Jadi pindahnya tempat kita itu tidak menghalangi untuk kita berzikir. Wala yafutu bifi'li ratibah, dan tidak hilang dengan kita mengerjakan sholat sunnah rawatib. Kalau Bapak pengen rawatib dulu, misalnya melaksanakan ba'diyah dulu, nggak masalah. Itu zikir setelah itu juga masih boleh, tetapi wa innamal fa'itu kamaluhu la ghairuhu, cuma memang afdolnya habis sholat kita zikir dulu, baru kemudian sholat sunnah rawatib. Itu urutannya begitu. Tapi seandainya kita sholat rawatib dulu, baru kemudian zikir setelah itu, boleh saja, cuma afdolnya setelah sholat kita zikir, baru sholat sunnah rawatib, sholat sunnah ba'diyah. Wa qad yatukalami bisuri sholat dzikri wa in jahula makna. Tetap orang yang berzikir dapat pahala sekalipun
Yang berzikir itu tidak tahu artinya. Nah, ini penting Pak. Kita yang orang awam nggak ngerti artinya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Andai kita tidak tahu arti yang saya baca barusan itu tetap dapat pahala berzikir. Jadi kita ini kadang-kadang tetangga-tetangga salafi itu suka ngompor-ngomporin. Ngapain kamu zikir? Artinya jangan ngerti, tidak ada gunanya. Itu salah. Karena walaupun kita tidak tahu artinya, kalau kita berzikir kepada Allah, itu tetap dapat pahala. Jadi jangan terpengaruh oleh omongan-omongan yang mengatakan bahwa ngapain kamu zikir, nggak tahu artinya. Nah, itu omongan-omongan seperti itu omongan keliru. Jadi saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa yang namanya berzikir walaupun kita tidak tahu artinya tetap dapat pahala, tetap dapat pahala. Wa nadhara fil asnam wa la ya'ti hadha fil Qur'an bitta'abbud bi lafzihi fa usiba qari'uhu wa illam ya'rif ma'nahu. Bi khilafi dzikri la budda an ya'rifahu wa la biwajhin intaha. Wa yundabu an yantaqila li fardin aw naflin min mawdi'i salatihi liyashhada lahu al-mawdi'. Nah, ini Bapak juga perlu tahu ya. Wa yundabu an yantaqila li fardin aw naflin min mawdi'i salatihi. Disunahkan agar kita berpindah dalam melaksanakan sholat fardu atau sholat sunnah min mawdi'i sholatihi, dari tempat sholatnya. Jadi misalnya Bapak sholat jamaah di sini, nanti kalau mau sholat sunnah jangan di sini lagi, cari tempat yang lain. Besok di sini, besok lagi di sono, besok lagi di sono, terus ganti-ganti. Tujuannya apa? Berpindah-pindah tempat begitu. Kenapa harus pindah-pindah? Liyashhadallahul mawdi haitsu lam tu'ariduhu fadilatu nahwi saffi awwalin. Liyashhadallahul mawdi, tujuannya adalah supaya tempat yang ada ini akan menjadi saksi bagi kita nanti di hari kiamat. Jadi apa yang kita sholat di situ nanti kan bicara nih. Oh, di sini kita RKM sholatnya. Dia akan bicara. Tempat-tempat yang kita gunakan untuk sholat ini akan berbicara, menjadi saksi bagi kita. Haitsu lam tu'aridu fadilatul nahwi saffi awwalin. Yang penting jangan bertentangan dengan fadilah di saf pertama. Maksudnya gini Pak, berpindah-pindah ini sunnah, saf pertama ini sunnah juga. Artinya bagaimana? Artinya Ustaz, itu bagian sini ini sudah saya semua, udah pernah saya semua dari sebelah situ sampai sini udah semua. Kata Ustaz kan sudah pindah-pindah. Apakah saya pindah ke saf yang kedua? Tidak usah. Kalau persoalannya itu, Bapak tetap saf pertama. Karena yang namanya saf pertama ini punya fadilah tersendiri, punya keutamaan sendiri. Termasuk Bapak mendengar takbiratul ihramnya imam, itu juga keutamaan tersendiri. Ada tuh orang yang maunya di pojokan semua aja nih, pojokan semua aja, nggak pindah-pindah. Ada Pak? Itu menyalahi keutamaan daripada sholat. Keutamaan daripada sholat itu di depan sini. Sunnah juga pindah-pindah. Tapi kalau kaitannya dengan saf pertama, tetap ini
utamakan. Syukur-syukur Bapak punya keinginan, pokoknya saya Ustaz, kalau jamaah saya usahakan saf pertama. Wah, itu niat bagus banget. Karena saf pertama itu sudah pasti mendengar takbiratul ihramnya imam. Nah, ini keutamaan tersendiri. Saf pertama keutamaan sendiri. Nah, nanti untuk sholat sunnahnya ya bisa pindah, cari tempat-tempat yang belum pernah disolati, sehingga kita dapat sunnah semua. Fa'ilam yang takil fasalli bikalamul insani. Fa'ilam yang takil fasalli bikalamul insani. Kalau memang tidak pindah, maka sholatlah dengan orang ngasih tahu, sebenarnya Pak masih kosong. Kadang-kadang kita sebagai imam kan begitu, coba Pak cari tempatnya. Kadang-kadang jamaah itu semuanya sendiri. Kenapa? Karena nggak ngaji Pak. Saya pernah tuh sholat di mall ceritanya. Kita kan kalau sholat berdua, ya kan, kalau sholat berdua itu kan sunnahnya makmum di mana? Sebelah mana? Sebelah kanan. Nggak boleh terlalu jauh ke belakang, harus dekat dengan imam. Ceritanya saya di mall Pak, ada orang sholat begitu. Saya kan pengen gabung kan jamaah, karena dia nggak ngerti, ya dia di situ aja Pak, nggak pindah-pindah. Waktu itu tambah juga yang lain lagi, tambah lagi yang lain lagi, tambah lagi. Dia tetap di situ sampai dalam Pak. Itu kan namanya orang nggak ngerti. Harusnya bagaimana? Ya, dia mundur menyesuaikan saf yang baru datang, kan gitu harusnya. Karena orang nggak ngerti, nggak ngaji, ya itu di situ aja. Nah, itulah perlunya kita ngaji supaya kita ngerti bagaimana yang benar. Pernah juga saya mendapatkan imamnya juga mungkin kurang ngaji ya, ngopinya dekat nggak jauh. Itu menertibkan saf itu dari kanan Pak, isi dulu yang kanan semua. Benar apa salah? Yang betul dari tengah, masuk kanan, masuk lagi kiri, masuk lagi kanan, masuk lagi kiri, kan gitu. Nah, kita ini kadang-kadang yang adem samping jendela Ustaz, masih langsung ambil samping jendela posisi. Nah, ini kan namanya nafsu Pak, bukan dasarnya adalah ilmu. Kan dasarnya ilmu, nggak mau langsung mengambil posisi pojokan, mentang-mentang di situ adem, kan? Ambillah posisi yang benar sesuai dengan yang diajarkan, sesuai dengan yang diajarkan. Nah, ini yang pentingnya begitu. Jadi kita dasarnya adalah yang diajarkan, bukan dasarnya nafsu kita. Wa naflu li ghairi mu'takif fi baitihi afdal. Salat sunnah bagi orang yang tidak iktikaf di rumah itu lebih utama. Jadi kalau Bapak tidak ada niat iktikaf di masjid, salat sunnahnya di rumah itu afdal. Itu lebih utama, karena wala taj'al buyutakum kal qubur. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Gak ada yang sholat di situ, gak ada yang baca Quran di situ. Maka kalau kita memang tidak ada niatan itikaf itu maksudnya berdiam diri, zikir dulu misalnya di masjid, itu afdolnya kita sholat sunnahnya di rumah. Abdul sholatnya di rumah. In amina fawtahu au tahawunan bihi illa fi nafilatul mubaddil jum'ah au masunna fi al-jamaah. Kalau memang aman, tidak ketinggalan, jadi nanti jangan-jangan waktunya sudah habis, mau niat sholat sunnah di masjid,
mau niat sholat sunnah di rumah, keluar dari masjid, ada temen ngajakin ngopi dulu, ya kan? Akhirnya dapat nggak tuh sholat sunnah? Dapat nggak? Yang murah habis. Waktunya harus ngopi dulu kan? Kalau khawatir begitu, ada yang ngajak ngopi, ada yang ngajak mampir, ya mendingan sholat sunnahnya di masjid, supaya jangan sampai itu nanti malahan nggak sholat. Illa fi nafilatil mubaddilil Jum'ah, atau sholat sunnah yang di sholat Jumat itu lebih utama di masjid. Jadi kita kan sebenarnya kalau memang bapak-bapak sudah pensiun ya, itu hendaklah at-tabkir fil Jum'ah. Hendaklah pas Jumatan itu kita usahakan bisa lebih awal, 10:30 itu sudah di masjid. Baca surat Kahfi, baca surat Yasin, surat Muhammad, surat Ar-Rahman, surat Waqiah, surat Al-Mulk. Pagi-pagi itu kita usahakan untuk bisa datang. Makanya dulu kenapa liburan itu hari Jumat? Karena maksudnya supaya orang-orang itu datang ke masjidnya lebih awal. Tapi karena kita ini sekarang liburnya hari Minggu, ya kadang-kadang ke masjidnya mepet-mepet, apalagi yang kerja pabrik, ya kan, baru jam 12 diizinkan keluar sama bosnya. Akhirnya udah nggak ada waktu untuk sholat sunnah atau berzikir di masjid. Al-masunnah fil jamaah, atau yang disunahkan di dalamnya jamaah. Misalnya sholat tarawih, itu kan disunahkan jamaah. Afdolnya di mana? Ya afdolnya di masjid. Awarada fil masjid kadduha, dan hendaklah yang dianjurkan sholatnya di masjid, sholat sunnahnya seperti sholat duha. Nah, itu maka kita lebih utama di masjid. Wa ayyakuna intiqalul ma'mum ba'da intiqali imami, hendaklah berpindahnya makmum dari tempat sholatnya itu setelah berpindahnya imam. Ini kita repot Pak. Harusnya sebelum imam bergerak itu kita tidak boleh bergerak. Kitanya udah kebalik-balik. Imam baru selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung jamaah pada pulang. Nah, sebenarnya itu afdolnya pergerakan makmum itu setelah pergerakan imam. Nah, kita yang sebagai imam juga tidak bisa juga pecicilan Pak. Imam itu yang namanya imam, dia yang dijadikan panutan, ya dia zikirnya harus lebih lama, zikirnya harus lebih panjang, zikirnya harus lebih banyak. Bagaimana jadinya kalau imamnya pecicilan? Habisnya Assalamualaikum, siapa betul ya? Nah itu tidak bisa jadi contoh kalau begitu. Jadi yang benar itu sebenarnya pergerakan makmum itu tergantung pergerakannya imam. Makanya di pesantren-pesantren itu Pak, kadang yang namanya santri nungguin kiai kan. Kalau kiainya belum bergerak, dia nggak berani ninggalin masjid itu Pak. Kalau kiainya belum keluar dari pintu, ini kita nggak ada pintu ke sana ya, nggak ada ya. Jadi kalau kiai itu biasanya kalau di masjid-masjid pesantren itu ada pintu keluar. Itu kalau kiai udah keluar tuh baru santri itu pergi. Kalau kiai masih di situ nggak berani Pak. Nah, itu sebenarnya yang benar begitu. Jadi perpindahan gerakan daripada makmum itu tergantung daripada perpindahan geraknya imam. Nah, ini yang perlu diperhatikan di dalam tata cara sholat. Saya kira itu Bapak-Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada yang mau
ditanyakan terkait dengan yang saya sampaikan atau masalah yang lain, saya persilahkan. Ya, baik, hadirin yang berbahagia, demikian tadi materi yang disampaikan oleh Ustaz kita, yaitu tentang pelaksanaan yang sebenarnya di mana yang terbaiknya dalam pelaksanaan sholat Id. Ada waktu kurang lebih 5 menit ya dalam bahasan Isya. Barangkali dari jemaah yang mau tanya kami berkali. Ya, Pak Guru, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, itu kalau misalnya doa oleh imam itu dikatakan sebagai pembelajaran, itu berarti sepertinya tidak akan pernah berhenti, akan terus. Jadi pembelajaran tidak akan pernah. Kenapa? Pasti selalu jamaah itu ada yang baru pada yang itu. Nah itu apa namanya? Ya artinya selama ini mungkin dari imam kalau ini niatnya sudah bukan ini lagi, karena tapi ya sudah menjadi satu kebiasaan mungkin. Itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin agak sedikit lain dari temanya, yaitu tapi tetap ya berkaitan dengan zikir. Yang saya sering dengar itu kalau kita di kamar mandi itu kita nggak boleh mengucapkan doa atau mungkin kita zikir di dalam kamar mandi atau mungkin lagi. Tapi kalau seandainya misalnya kita buang air, ya, buang air besar, kemudian biasanya kita misalnya susah, itu keluar, itu kita dalam hati itu, misalnya dalam hati itu, alhamdulillah, dalam hati maksudnya, itu kira-kira diperbolehkan, termasuk misalnya habis kencing, kalau misalnya kita mau keluar ini, kita bisa lupa, kita lupa untuk mengucapkan istilahnya syukur gitu. Kita bisa kencing dengan lancar, bisa buang air besar dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya memang kalau pembelajaran kan long life education Pak, harus terus menerus sepanjang zaman, itu tidak boleh berakhir karena kan jamaah itu pasti ada yang baru lagi, dan itu nggak masalah, tidak masalah. Kemudian yang kedua soal berzikir di kamar mandi, ya sebenarnya hukumnya tidak haram sih, hanya makruh dilakukan. Jadi ketika kita misalnya mengalami kesulitan buang air besar, lalu kemudian kita bertahmid gitu ya kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, itu pada hakikatnya juga tidak menjadi sesuatu yang haram ya. Kenapa? Karena pada hakikatnya itu kita lakukan dalam rangka memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya sebenarnya berzikir di dalam kamar mandi itu tidak sampai kepada derajat haram ya. Hanya sampai kepada derajat hukum makruh saja. Saya kira itu. Cukup ya, Satu lagi. Satu lagi ya, sekarang Pak. Ini kalau kadang-kadang orang itu bicara Allah, itu kondisinya kondisi marah, karena kita mendengar sesuatu yang seperti ini. Allah apa? Tadi sebenarnya itu kita punya sekali. Artinya kita Allah Akbar sebenarnya lagi marah karena kebiasaan mengucapkan kita. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita mengambil tradisi itu sebenarnya bukan takbir ya. Kalau kita kan dikit-dikit takbir gitu kan, padahal lagi emosi itu. Tapi sebenarnya yang aman itu membaca sholawat.
Makanya orang Mesir itu kalau dia cekcok Pak, lagi emosi itu biasanya temannya itu ada yang bicara, shallu ala Rasulillah, kamu baca selawat kepada Nabi, langsung dia akan baca alaihi salatu wassalam. Jadi kalau selawatnya sebenarnya lebih lentur ya daripada takbir, tahmid, tahlil, karena kalau selawat itu ibadah yang istilahnya dalam kondisi marah, dalam kondisi kesel, dalam di WC segala macam itu, kalau sholawat itu dia lebih lentur gitu. Maka sebenarnya lebih baik ya kita anjurkan itu justru bukan membaca takbirnya ya, apalagi dalam posisi emosi. Yang dibaca justru lebih baik adalah membaca sholawat kepada Nabi. Itu lebih aman dan lebih baik gitu, daripada kita membaca takbir. Saya kira itu Pak. Selama ini kita sebenarnya keliru ya, artinya dalam kondisi emosi Allahu Akbar sampai gemeter gitu kan. Itu sebenarnya yang baik kita justru membaca sholawat. Jadi tidak ada kekhawatiran hal-hal yang lain. Kira-kira itu. Ya, saya kira cukup apabila ya. Ada yang lain? Ya ada. Saya satu lagi Pak. Ya, ini juga berkaitan dengan yang oleh Pak Guru tadi. Ketika kita masuk kamar ya untuk kita pakai tas ransel, tapi di tas itu ada Al-Quran kecil. Itu gimana? Membawa sesuatu yang tidak nampak itu tidak ada hukumnya. Sama seperti gini, ada orang tidak mau sholat jamaah di masjid, kotor masjid itu, anak-anak main naik aja ke lantainya, kotor, najis itu kan gitu. Ada orang yang gitu Pak. Nah, lalu kita antisipasinya kita bawa sejadah. Andai misalnya dianggap lantai kotor, ketika ditutup sejadah itu sudah tidak kotor lagi Pak. Kenapa? Karena sudah ada sejadah. Sama dengan tadi kita bawa tas, kemudian dalamnya ada Quran, kan sudah tidak terlihat. Yang terlihat apa? Tas, bukan Quran, sehingga nggak jadi masalah. Gitu kira-kira gitu gambarnya. Ya. Ya, kalau jemaah sekalian, itu tadi ya, hari kita ini mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Karena kalau itu dulu. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fikila kami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.